Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan baru tentang pencairan dana jaminan hari tua. Pencairan seluruh dana JHT baru bisa dilakukan saat usia 56 tahun. Kebijakan ini pun menuai penolakan dari berbagai kalangan. Simak ulasannya dalam liputan khusus Ramai Penolakan Aturan Baru JHT. Seluruh rakyat Indonesia telah dikepiri, telah dilucuti hak-hak hidupnya. Dicabut lah, nggak memihak buat masyarakat umum itu, pahit banget itu, sangat nggak setuju dah pokoknya dah. Bu Menteri, tolong Bu Menteri. 4 Februari 2022 lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menaikkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Isinya kontan menuai polemik. Dana JHT baru bisa dicairkan seluruhnya pada usia peserta 56 tahun. Kementerian Ketenagakerjaan beralasan kebijakan ini dibuat untuk memastikan saat masa tua pekerja memiliki tabungan, sehingga sudah seharusnya klaim dana JHT tidak dilakukan sebelum hari tua tiba. Dalam aturan terbaru, klaim JHT dapat diambil sebagian, namun dengan sejumlah syarat, yaitu memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun dan nilai yang diklaim sebesar 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain. Sisa dana diambil seluruhnya saat peserta berusia 56 tahun. Ya, sebetulnya kita ingin mengembalikan fungsi jaminan hari tua ke kitohnya sesuai Undang-Undang 40 tahun 2004, yaitu jaminan untuk hari tua, bukan jaminan di masa muda. Nah, jadi kalau jaminan hari tua bisa diambil kapan saja, apalagi seperti sekarang hanya 1 bulan setelah di PHK, maka tidak sesuai dengan prinsip perlindungan pekerja di masa tuanya nanti. Karena ketika diambil di masa muda, di masa tua sudah tidak tersisa tabungan hari tuanya. Selain memasuki usia pensiun, klaim JHT dapat dilakukan saat peserta meninggal dunia diajukan oleh ahli waris atau peserta mengalami cacat total tetap. Sebelum aturan ini diteken Menaker Ida Fauzia, dana JHT menjadi dana penyambung hidup bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Saat itu dana JHT yang dipotong dari upah pekerja setiap bulan bisa dicairkan seluruhnya dengan masa tunggu 1 bulan sejak pekerja terkena PHK atau memundurkan diri. Sebenarnya ini bukan kali pertama pencairan JHT menuai polemik. 1 Juli 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua juga mengatur syarat pencairan JHT pada usia 56 tahun. Kalangan pekerja melontarkan protes keras, terlebih saat itu terjadi PHK besar-besaran. Presiden Joko Widodo lalu memanggil Menteri Ketenagakerjaan kala itu Hanif Dakiri, lantas dibuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatur manfaat JHT diberikan tunai dengan masa tunggu 1 bulan sejak pekerja terkena PHK atau memundurkan diri. Karena itu buffer untuk menjaga biaya hidup yang perusahaan-perusahaan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Dan itu yang diambilkan tabungan buruh, bukan uang negara. Nah, pada kejadian yang sama kenapa nggak bisa dilakukan? Oh, itu undang-undangnya SJSN tidak membolehkan, yang diperbolehkan 56 mencapai usia 56 tahun. Loh, zaman Pak Jokowi bersama undang-undangnya SJSN dan undang-undang BPJS juga. Permenaker nomor 2 tahun 2002 adalah ketidakmengertian dan tergesa-gesanya Menaker membuat aturan yang merugikan buruh. Jadi boleh. Waktu zaman Pak Hanif dengan instruksi Presiden, kemudian dibuat Permenaker nomor 19 tahun 2015 dan Direksi Jams BPJS Naker atau BP Jams Sostek itu sudah menjalankan tahunan. Kalau nggak penjarain aja direksi. Sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai tak adil bagi kalangan pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menyurati Presiden Joko Widodo dan menggelar aksi demo meminta pembatalan Permenaker Nomor 2
tahun 2022 yang akan berlaku 4 Mei 2022 mendatang. Selain KSPI, penolakan datang dari gedung DPR RI. Anggota Komisi 9 dari fraksi PKS, Neti Prasetyani Aher menyebut, data yang dihimpun dari Dinas Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang berpotensi terkena PHK hingga akhir 2021 sebanyak 143.000 orang. Sementara pekerja yang berpotensi dirumahkan sebanyak 1.076.000 lebih. Dan perusahaan yang berpotensi ditutup sebanyak 2.800 lebih. Nah, itu lahirnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sangat mencederai rasa kemanusiaan dan tidak menggambarkan kepekaan pemerintah terhadap situasi para pekerja di masa pandemi COVID yang belum berakhir. Dan tentu saja saya ingin mengingatkan bahwa dana peserta yang dititipkan adalah hak dan milik pekerja. Sehingga sudah sangat selayaknya ketika mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami PHK, seharusnya mereka dapat dengan mudah mencairkan dana yang dititipkan dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lantas bagaimana nasib pekerja yang terkena PHK bila Permenaker nomor 2 tahun 2022 kelak berlaku? Pemerintah berharap pada uang pesangon yang akan diberikan perusahaan kepada pekerja, serta program kelima atau teranyar dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau tanggapan saya sih kurang setuju ya, karena apa? Seandainya kita usia 50 sudah pensiun, otomatis kita mesti nunggu 66 tahun lagi untuk dapat mencairkan jaminan hari tua itu kan. Nah, sedangkan kita udah keluar dari kerjaan itu, kita membutuhkan modal untuk usaha ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk nunggu 6 tahun ini kayak berat sekali gitu kan. Kalau menurut aku sih kurang setuju, karena bagaimana ya, karena kan kita kan tidak pernah tahu kalau misalkan tiba-tiba kita di PHK dari pihak kantor, terus kita harus mencairkan di usia 56 tahun, karena itu kan seperti kayak bekal ya, ketika misalkan kita di PHK terus tiba-tiba kita harus cair di umur 56 tahun, itu kita nggak punya bekal, jadi seakan-akan tuh kayak kita tuh kayak nggak punya jaminan untuk hidup, nggak bisa bertahan hidup ya gitu kan. Dipecat, kita nggak langsung bisa dapat duit. Kita buat menyambung hidup lagi susah, sedangkan nyari kerja susah. Apalagi di zaman pandemi kayak gini, pemutusan kerja secara sepihak. Dicabut lah, nggak memihak buat masyarakat umum itu. Bahkan masyarakat kecil, kita juga pekerja juga pahit banget itu. Sangat nggak setuju dah pokoknya dah. Bu Menteri, tolong Bu Menteri. Harapan terakhir para buruh kini bertumpu kepada Presiden Joko Widodo agar Presiden membatalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang sejalan dengan keinginan para buruh. Yuli Horisman, Arisandi, JPM TV, Jakarta.